Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan tentang menetapkan visi misi, tujuan, dan strategi perusahaan. Kelompok kami terdiri dari 3 orang. Yang pertama saya sendiri, Tajudin Azhar Bahtiar. Yang kedua ada teman saya, Yonatan Theophilus. Yang ketiga ada Muhammad Rayhan Renaldi. Yang pertama, pengertian visi perusahaan. Visi perusahaan adalah gambaran atau pandangan jauh ke depan tentang keadaan masa depan yang ingin dicapai oleh perusahaan. Visi merupakan inspirasi dan motivasi bagi seluruh anggota perusahaan dalam menjalankan aktivitas bisnis. Yang kedua, ada beberapa pengertian visi perusahaan dari para ahli. Menurut Fred R. David dalam bukunya Strategic Management tahun 2011, visi adalah gambaran kondisi menggembirakan bagi suatu organisasi. Menurut Thomas L. Whelan dan G. David Hanger dalam bukunya Strategic Management and Business Policy tahun 2012, visi adalah pandangan tentang apa yang ingin dicapai oleh organisasi di masa depan. Menurut John F. Hirsch 11 dan Richard B. Robinson dalam bukunya Strategic Management tahun 2013, visi adalah organisasi, gambaran masa depan yang diharapkan dari suatu organisasi. Yang ketiga ada pengertian misi perusahaan. Misi perusahaan adalah pernyataan yang berfungsi sebagai peta jalan yang mendetailkan langkah-langkah strategis yang harus diambil perusahaan untuk mencapai visi jangka panjangnya. Misi yang efektif lebih spesifik dan terarah daripada visi. Memberikan gambaran yang jelas tentang tujuan inti, alasan keberadaannya, dan kegiatan utama perusahaan. Misi yang kuat tidak hanya membimbing tindakan sehari-hari para karyawan, tetapi juga menghimpun dukungan dari para pemangku kepentingan. Dengan memahami misi perusahaan, karyawan dapat menyelaraskan pekerjaan mereka dengan tujuan keseluruhan perusahaan, dan para investor serta pelanggan potensial dapat memahami nilai yang ditawarkan perusahaan. Selanjutnya, saya akan membawakan tentang karakteristik misi yang efektif. Yang pertama adalah spesifik. Misi harus cukup rinci untuk dipahami oleh semua pemangku kepentingan. Hindari pernyataan yang terlalu umum atau abstrak. Misalnya, alih-alih mengatakan menjadi perusahaan yang hebat, misi yang lebih spesifik menjelaskan area fokus perusahaan seperti menjadikan pemimpin global dalam pengembangan perangkat lunak manajemen hubungan pelanggan dan mendukung CRM yang inovatif. Yang kedua, terukur. Indikator kinerja utama atau KPI harus dapat digambarkan untuk mengukur kemajuan perusahaan dalam mencapai misinya. Ini memungkinkan perusahaan untuk melacak kemajuan dan menyesuaikan strategi jika diperlukan. Sebagai contoh, misi perusahaan teknologi yang berbunyi untuk memberikan layanan streaming musik terbaik di dunia dapat diukur dengan metrik seperti jumlah pelanggan, pangsa pasar, dan tingkat kepuasan pelanggan. Selanjutnya adalah pengertian strategik perusahaan yang efektif. Strategik perusahaan yang efektif adalah cara atau metode yang digunakan oleh perusahaan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dengan mempertimbangkan kondisi lingkungan internal dan eksternal perusahaan serta mampu memberikan keunggulan kompetitif bagi perusahaan. Selanjutnya adalah pengertian strategik perusahaan yang efektif. Strategik perusahaan yang efektif adalah cara atau metode yang digunakan oleh perusahaan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dengan mempertimbangkan kondisi lingkungan internal dan eksternal perusahaan serta mampu memberikan keunggulan kompetitif bagi perusahaan. Karakteristik strategi perusahaan yang efektif antara lain: pertama, sejalan dengan visi misi dan tujuan perusahaan. Yang kedua, fleksibel dan dapat disesuaikan dengan perusahaan lingkungan bisnis. Ketiga, mampu memberikan keunggulan kompetitif yang berkelanjutan. 4. Mempertimbangkan kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman perusahaan. Selanjutnya, untuk menetapkan visi misi, tujuan, dan strategi perusahaan yang efektif, terdapat beberapa langkah yang perlu dilakukan. Yang pertama, analisis lingkungan internal dan eksternal perusahaan. Yang kedua, melibatkan partisipasi pemangku kepentingan atau stockholders. Yang ketiga, merumuskan visi perusahaan. Yang keempat, merumuskan misi perusahaan. Yang kelima, menetapkan tujuan perusahaan. Yang keenam, merumuskan strategi perusahaan. Yang ketujuh, komunikasikan dan sosialisasikan.